Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Sekar Ayu Ramadhani, mahasiswi UIN Jakarta, program studi pendidikan IPS. Saat ini aku ingin membagikan informasi bagaimana cara pengimplementasian modul ajar di dalam kelas pada jenjang SMP kelas 8 dengan materi pluralisme masyarakat Indonesia dengan menggunakan metode diskusi dan juga tim games turnamen. Disimak ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama di sini ada identitas umum. Identitas umum ini ada 6 komponen. Yang pertama identitas sekolah, kedua kompetensi awal, ketiga profil pelajar Pancasila, keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang keenam metode pendekatan ataupun model yang akan digunakan. Oke, untuk yang pertama terkait informasi umum itu ada identitas sekolah. Isinya apa aja sih? Yang pertama itu ada nama sekolah. Di sini aku di SMP Al-Hasra. Yang kedua mata pelajarannya IPS. Yang ketiga kelasnya kelas 8. Dan yang keempat ada tahun pelajaran 2022 dan 2023. Yang kelima ada elemen pembelajaran. Di sini ada dua elemen yaitu pemahaman materi dan juga keterampilan proses. Dan yang keenam capaian pembelajarannya ini aku tinggal kupas dari undang-undang yang telah ada. Dan komponen yang ketujuh ada komponen CP. Di sini itu aku ambil bagian komponen-komponen pemahaman materi dan juga keterampilan proses yang memang digunakan untuk proses pembelajaran materi yang akan aku ajarkan. Oke, selanjutnya di sini ada kompetensi awal. Di sini aku ambil tujuan pembelajaran materi sebelumnya yaitu terkait mobilitas sosial. Kenapa? Karena ini merupakan suatu capaian yang harus dipenuhi sebelum lanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait pluralisme masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Di sini aku ambil dua profil yaitu berpikir kritis dan juga gotong royong. Dan yang keempat, sarana dan prasarana ini merupakan pilihan sih sebenarnya yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah dan juga materi yang akan diajarkan. Dan yang kelima ada target peserta didik, di sini juga disesuaikan dengan kondisi keadaan di sekolah. Dan yang keenam ada model pendekatan metode yang akan digunakan. Di sini pembelajarannya aku luring, model pembelajarannya ini cooperative learning dan juga metode yang digunakannya adalah diskusi dan juga tim games turnamen. Nah, selanjutnya di sini ada kompetensi inti, ada 6 komponen juga. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua pemahaman bermakna, ketiga pertanyaan pemantik, keempat kegiatan pembelajaran, kelima refleksi pendidik dan juga peserta didik, keenam asesmen dan juga penilaian. Di pojok kanan ada kompetensi inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan suatu capaian yang akan kita capai untuk mata pelajaran yang akan kita ajarkan nanti. Dan yang kedua ada pemahaman bermakna. Ini berfungsi untuk bagaimana ada pemahaman bagi peserta didik untuk diingat setelah selesainya pembelajaran materi yang akan kita ajarkan nanti. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang ketiga. Nah, pertanyaan pemantik ini berfungsi untuk pertanyaan sebelum kita mulai materi pembelajaran agar peserta didik tuh udah mulai terpancing nih, udah ada konsep yang ada di pikiran mereka untuk apa sih yang akan kita pelajari nanti. Nah, yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 komponen, ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan juga ada penutup. Nah, untuk di bagian pendahuluan, ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada orientasi, ya, mulai dari kita memberi salam, kita mengecek kehadiran, berdoa. Nah, apersepsi, di sini guru udah mulai nih menyiapkan apersepsi materi. Nah, pertanyaan pemantik boleh munculkan di sini. Dan selanjutnya ada menyampaikan motivasi dan juga mungkin tujuan pembelajaran di apersepsi. Dan di kegiatan inti kita udah mulai masuk ke proses pembelajaran, namun untuk pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti di video ini udah masuk ke kegiatan inti pembelajaran yang tahap kedua. Jadi hanya mereview dan juga masuk ke dalam permainan tim games turnamen ini. Di sini juga bisa dilihat bagaimana langkah-langkah dalam kegiatan inti yang saya tampilkan di layar. Dan untuk kegiatan penutup, mungkin di sini berisikan terkait kesimpulan dari peserta didik dan juga guru sebagai penguat kesimpulan. Dan mungkin guru juga dapat menyampaikan materi yang akan diajarkan selanjutnya atau mungkin pemberian tugas di dalam kegiatan penutup ini. Dan yang terakhir, salam penutup dari guru dan juga diakhiri dengan berdoa. Komponen selanjutnya di sini mungkin ada asesmen atau penilaian. Di sini disesuaikan dengan penilaian yang di sekolah seperti apa. Nah, kalau di sini saya ada asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Kalau asesmen diagnostik ini berarti kan apa aja sebenarnya komponen penilaiannya secara diagnosis, dan juga formatifnya bagaimana lampiran-lampiran penilaian yang dipakai di sekolah seperti apa untuk kegiatan aktivitas, sikap maupun formatif dari peserta didik. Selanjutnya di lampiran ada 6 komponen juga. Yang pertama ada pengayaan, kedua remedial, ketiga uraian materi, keempat bahan bacaan guru dan peserta didik, kelima daftar pustaka, dan yang terakhir glosarium.
Nah, untuk yang di bagian pengayaan, di sini merupakan sebuah tugas untuk peserta didik, baik itu aktivitas kelompok maupun individu, tapi di sini saya menaruhnya untuk aktivitas individu. Dan selanjutnya ada remedial, di sini bila ada nilai yang kurang, di sini bisa melakukan remedial dengan soal-soal yang udah saya cantumkan di modul ajar. Dan ketiga di sini ada uraian materi. Di sini uraian-uraian materi yang akan saya ajarkan. Dan keempat di sini ada bahan bacaan guru dan peserta didik, mulai dari video maupun website. Di sini bisa di-searching melalui YouTube ataupun dengan website yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Terakhir, di sini ada daftar pustaka dan glosarium. Daftar pustaka ya dari hasil referensi yang kita cari di apa aja, mulai dari artikel ataupun buku. Glosarium di sini merupakan kata kunci yang mungkin nanti suatu saat nanti kita lupa, bisa dilihat kembali di modul ajar apa aja glosarium yang akan kita sampaikan. Oke, mungkin biar lebih paham kita lanjut aja ke video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sarapan belum pagi-pagi? Udah. Kenapa belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum sarapan ya? Kalau nggak sarapan nanti gimana mau belajar? Nggak konsen. Ibaratnya tuh kalau kalian kendaraan, kalian tuh nggak ada tenaga bahan bakar, jadinya apa? Kalau nggak sarapan, mogok. Nah, sama kalau nggak sarapan, jadinya nanti nggak konsen di kelas. Jadi sarapan itu aja. Oke? Ini ada yang nggak hadir? Ada siapa? Marcelia, siapa lagi? Siapa lagi? Boleh ketua kelas dicatat nanti namanya. Oke, kemarin udah belajar terkait pluralisme dan sampai ke perbedaan budaya. Ya enggak? Aku mau menghitung sedikit pembelajaran yang kemarin, tapi nanti ditambah dengan materi submateri baru di sini. Soalnya pluralisme itu ada banyak perbedaan, nggak cuma budaya. Jadi ada suku bangsa, ada pekerjaan, ada lagi ada apa? Oke, sebelumnya mungkin biar paham, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang mau baca? Yang suaranya lantang gitu, yang berani. Yang kedua, memahami perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Ini merupakan jenis-jenis dari pluralisme. Di sini kalian harus bisa memahaminya terlebih dahulu. Baru kita yang ketiga, mengidentifikasi apa sih sebenarnya perbedaan di antara keempat itu. Dan yang keempat, mengetahui peran dan fungsi. Di sini sebenarnya fungsi dan peran tuh dari pluralisme bagi masyarakat Indonesia tuh apa? Dan yang kelima, menumbuhkan karakter jujur, bertanggung jawab, dan juga ingin tahu yang bahasa apa? Bahasa Inggris ya, artinya jamak ya. Dan pluralisme artinya kemajemukan atau keanekaragaman. Oke, di situ kalian udah tahu. Nah, ini ya, kata plural dasar dari bahasa Inggris artinya jamak, sedangkan pluralitas itu artinya kemajemukan. Perbedaan agama di Indonesia ada berapa agama sih? Apa aja? Islam, ateis sudah disahkan ya, jadi kalau yang ateis berarti bisa. Oke, perbedaan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama atau agama lain selain agama kita? Ada yang tahu? Kenapa kita harus? Kenapa? Biar bisa toleransi. Betul. Biar bisa bertoleransi. Siapa itu? Bukan saya. Oke, mantap. Biar bisa bertoleransi, benar. Biar bisa, kita tuh gak cuma tahu agama kita Islam gitu. Kita juga harus bisa menghormati, menghargai agama
agama lain gitu. Walaupun kan di dalam Al-Quran juga dibilang kayak untukmu agamaku, untukmu agamamu. Jadi terserah gue lo istilahnya gitu. Cuma di sini kalau dalam kehidupan bersosial kita harus bisa saling menghargai dan juga bisa saling. Ya, ada di Mamuju. Nah, di sini ada tempat ibadah. Tempat ibadah yang pertama apa? Agamanya? Dua, ada tanda salib. Yang ketiga, itu apa namanya? Pura. Yang keempat, Buddha namanya? Vihara. Yang kelima, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke. Berarti langsung masuk ke permainan ya? Masuk ke tim games turnamen, jumlah siswa di dalam kelas terdapat 25 orang, maka dibentuk ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan kebetulan di dalam kelas hari ini yang tidak hadir ada 2 orang, maka ada 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Dengan pembentukan kelompok menghitung 1 sampai dengan 5. Namanya siapa? Ocha. Kelompok 2? Dan dia siapa? Ini satu enggak? Oh, kelompok 1. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ketuanya siapa? Siapa yang paling? Oke, kelompok 2 tadi. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 banyak. Kelompok 5 ada Ocha. Jadi rulesnya adalah kalian siapin satu kelompok satu pulpen. Gunanya untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini nanti kalian buka setiap nomor 1 tuh ada pertanyaan. Ya. Nanti kalian langsung jawab di atasnya. Oke. Cara permainannya adalah nanti kalian baris semua di sini. Per kelompok di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti satu orang kasih waktu cuma 5 detik untuk bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalian maju satu baris, satu bajar di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi satu orang harus bisa jawab satu pertanyaan. Kalau nggak bisa dijawab, berarti orang selanjutnya harus bisa jawab pertanyaan nomor 1. Jadi nggak boleh ngacak, soalnya harus urut ya. Nah, nanti kalau yang kelompok 4 dan 5 karena 4 orang, jadi bismillah kecepatan kalian menjawab. Jadi ya nanti gimana kalian aja. Kalau nggak bisa jawab langsung putar aja di belakang biar temennya. Kalau aku bilang stop dan tandanya udah selesai ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Siap. Udah siap semua? punya gue. 1, 2, 3. Budi sekarang. Itu ya, satu kata ya. Hari raya bukan. Hari raya itu bentuknya peribadatan. Kalau Thanksgiving kayaknya itu bentuknya cuma buat merayakan party gitu kan? Iya. Sebenarnya ada apa aja sih hari raya? Paskah. Paskah. Apa lagi satu lagi? Hari raya. Berarti ini 5. Sebutkan teori-teori masuknya agama Hindu Buddha, ada 5 teori.
Tadi Brahmana, Satria, Satria. apa lagi? Sudra, harus balik. Ada sama? Satu lagi. Waisya. Ini gak dijawab. Berarti totalnya di Sama. Yang sama siapa? Kelompok 3 sama dia. 2, 5, 3, 4. Ada 20 ya? Yang sama dia pun Dua. 2. Ada sih, ada lagi nih, satu lagi. Nah itu dia sebetulnya. Ya udah. Satu lagi. Ada yang mau kasih kesimpulan dulu nggak? Udah dia hadiahnya baca. Simpulan. Anggap aja ini pangungnya Jaki ya? Iya, Jaki. Anggap aja. Kan kita nggak tahu, siapa tahu Jaki nanti jadi Presiden. komedi. Ayo Jaki, boleh maju. Jaki. Pagi sih, tadi Yang ini. jenisnya apa? Perbedaan agama, pekerjaan, ras, budaya, Agama ada berapa? Perbedaan pekerjaan ada berapa? Jenisnya? Kalau suku Dayak dari mana? Dari Batak dia, dari Batak. dari Medan dia, Medan. Kalbar. Dari dulu. Indonesia itu negara apa sih? Dari mana? Jadi bentuknya kepulauan. Tangan ke Jaki, berarti nggak? Oke, aku harap kalian bisa terus semangat. Ya. Dari aku cukup sekian, dari Bu Sri juga cukup sekian, nggak ada tugas sama sekali. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.